Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmidawati dengan NIP 230301020051. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang analisis makroekonomi Amerika Serikat tahun 2023 dan 2024. Tujuan presentasi ini adalah menyajikan ringkasan dan analisis kondisi ekonomi makro Amerika Serikat dengan fokus pada 5 indikator utama, yaitu inflasi, kurs, produk domestik bruto atau PDB, neraca perdagangan, dan neraca pembayaran. Periode yang saya analisis yaitu mencakup tahun 2023 dan 2024. Saya akan menjelaskan tentang ringkasan ekonomi Amerika Serikat tahun 2023 sampai 2024. Sepanjang 2023, ekonomi Amerika Serikat tumbuh 2,5% didorong konsumsi dan investasi. Kuartal keempat 2024 mencatat pertumbuhan 2,4%, namun melambat di kuartal pertama 2025 menjadi minus 0,5% karena melonjaknya impor. Saya akan menjelaskan tentang produk domestik bruto atau PDB, di mana pertumbuhan PDB adalah peningkatan nilai barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara selama periode waktu tertentu, biasanya 1 tahun atau per kuartal. Dan pada slide ini juga ada tentang inflasi. Inflasi adalah peningkatan nilai barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara selama periode tertentu, biasanya 1 tahun atau per kuartal. Inflasi menunjukkan tren penurunan sejak puncak di tahun 2022. Inflasi di Amerika Serikat tahunan 2023 berada di angka 3,4% dan menurun menjadi 2,9% pada akhir 2024. Core inflation tercatat sebesar 3,2%. Dengan ini saya juga ada memaparkan grafik produk domestik bruto dan inflasi. Selanjutnya yaitu kurs dolar Amerika Serikat. Kurs adalah suatu perbandingan nilai ketika ada pertukaran antara dua mata uang yang saling berbeda. Maka di dalamnya akan menghasilkan perbandingan pada nilai atau harga dari mata uang itu. Salah satunya kurs dolar terhadap rupiah. Kurs juga sering disebut dengan nilai tukar mata uang. Dolar Amerika Serikat relatif stabil selama periode ini. Hal ini didukung oleh kebijakan suku bunga The Fed atau Federal Reserve. Tampaknya adanya depresiasi yang signifikan. Selanjutnya yaitu tentang neraca perdagangan. Neraca perdagangan adalah selisih antara ekspor dan impor. Apabila ekspor lebih besar dari nilai impor, maka akan dihasilkan neraca perdagangan yang positif atau surplus. Dan apabila ekspor lebih kecil dari impor, maka akan dihasilkan neraca perdagangan yang negatif. Pada tahun 2023 ini, defisit perdagangan Amerika Serikat turun dari 951 miliar dolar menjadi 773 miliar dolar. Ekspor naik sebesar 1,2%, sementara impor barang mengalami penurunan sebesar 160 miliar dolar. Pada slide ini saya akan menjelaskan tentang ekspor dan impor. Ekspor adalah pembelian negara lain atas barang buatan perusahaan di dalam negeri. Faktor terpenting yang menentukan ekspor adalah kemampuan dari negara tersebut untuk mengeluarkan barang-barang yang dapat bersaing dalam pasaran luar negeri. Manfaat ekspor yaitu ada 3. Yang pertama yaitu memperluas pasar. Yang kedua yaitu menambah devisa. Dan yang terakhir yaitu memperluas lapangan kerja. Jenis ekspor itu ada 2, yaitu ekspor langsung dan ekspor tidak langsung. Selanjutnya yaitu tentang import. Import adalah proses transportasi barang atau
komoditas dari suatu negara ke negara lain secara legal, umumnya dalam proses perdagangan. Di mana ekspor barang menurun sedikit, namun ekspor jasa meningkat sebesar 74 miliar dolar. Import barang tetap tinggi mencapai lebih dari 3.100 miliar dolar. Dan di sini juga ada grafik tentang ekspor import Amerika Serikat pada tahun 2023 dan 2024. Selanjutnya yaitu neraca pembayaran atau transaksi berjalan pada Amerika Serikat, di mana neraca pembayaran adalah suatu catatan yang disusun secara sistematis tentang seluruh transaksi ekonomi yang meliputi perdagangan barang dan jasa, transfer keuangan dan moneter antara penduduk suatu negara dan penduduk luar negeri untuk suatu periode waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Defisit transaksi berjalan ini atau current account meningkat menjadi 1,13 triliun dolar pada tahun 2024 atau sekitar 3,4% dari PDB, naik dari 33% di tahun sebelumnya. Oke, pada slide ini tentang analisis ekonomi makro, yang mana yang pertama yaitu pertumbuhan yang moderat dan stabilisasi inflasi, di mana PDB tumbuh stabil di kisaran 2-3%. Inflasi menurun meningkat mendekati target Fed, namun memperlambat di awal 2025 akibat lonjakan import atau drag 4,8 pps, menunjukkan kewaspadaan ekonomi global dan efek kebijakan tarif. Selanjutnya yaitu tentang perbaikan defisit perdagangan, di mana penurunan import dan ekspektasi jasa meningkatnya posisi perdagangan, namun defisit barang tetap tinggi. Terus tentang pembesaran defisit transaksi berjalan, meskipun neraca perdagangan membaik, defisit current account melebar karena faktor pendapatan primer dan sekunder, investasi dan surplus jasa. Singkatnya yaitu meski neraca perdagangan membaik, defisit current account melebar akibat meningkatnya pembayaran pendapatan luar negeri dan investasi. Pertumbuhan PBD tetap moderat, namun ada perlambatan di awal tahun 2025 karena importnya yang melonjak. Pada slide selanjutnya yaitu tentang risiko dan tantangan, di mana beberapa tantangan yang dihadapi Amerika Serikat itu ada 3 risiko dan tantangan, yaitu tentang ketegangan dagang, kebijakan proteksionis, ketergantungan impor yang tinggi, serta ketidakstabilan global. Selanjutnya yaitu kesimpulan dari analisis makroekonomi Amerika Serikat tahun 2023 dan 2024, yaitu secara keseluruhan PBD tumbuh di kisaran 2-3%. Inflasi menurun mendekati target Fed, namun defisit transaksi berjalan memburuk. Resiko global dan kebijakan dalam negeri harus terus diwaspadai. Yang terakhir yaitu saran dan rekomendasi saya. Oleh karena itu, Amerika Serikat perlu memperluas diversifikasi ekspor, memperkuat koordinasi kebijakan fiskal dan moneter, serta mendorong industri dalam negeri agar lebih mandiri dan mengurangi ketergantungan impor. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.